ya baca. Ya, baca judul. Duduk aja. Judul hari ini, judulnya Song Ji Yo King Wen. Artinya Lupa lagi artinya. tanya Wendy. Wen, apa artinya Wen? Tadi apa artinya lupa. Song Ji Yo King Wen namanya Wen. Hasil nanya Pak Wen semalam. Apa artinya? Oh iya. ini Zong Si Yo. Lupa tadi. Lagi lu, dia ngasih judul tadi ya? Ya, gue lupa. Apaan artinya? Bacanya Zong. Udah, gue dibaca deh. Udah, lu apa lagi? Coba arti. Ada aja beritanya. Apa artinya? Song Ji Yo King Wen. Kalau ada bahasa Cinanya yang mana? Ada yang Ada mana? itu si. Zong tuh ya nggak dapet apa-apa. Coba, kalau Bopak, kalau tadi ada aja beritanya, coba turun lagi ke bawah. Kalau menurut lu kan China itu ya? Iya. Coba kalau Musang gimana kalau ngomong? Ada. Masa Musang ngomong gimana? Masa Musang? Ya, oh iya, ya udah nanti di sini aja ya. Iya. Ya udah, oke. Dari kemana-mana dia. Ntar juga gelendotan Wen ya. Sekarang kita kedatangan artis yang beritanya mengejutkan Wah, publik. luar biasa. Oh my God. Dan kini hadir bersama 4 lawyernya. Oh, lawyernya 4. 4 bang, lu nggak tahu Kita sih. panggil ini dia Roro Fitria dan 4 lawyer. Silakan duduk. Ada Bapak Nih, lawyer, Ibu ya, lawyer. boleh sebelah sini. Nah, oke, aku ada artikel lagi. Coba aku ada artikel dulu buat Roro and tim ya. Roro Lihat Fitria artikelnya. tempuh jalur hukum usai anak alami food intolerance. Food intolerance. Jadi aku udah ngikutin sih sebenarnya. Jadi itu memang lagi makan di hotel. Iya, jadi tepatnya Nyai dan Baby Sultan mengikuti family camp dari Ustadz di Indonesia yang ternama. Terus udah gitu, pada di hari pertama family camp, di dinernya itu Baby Sultan memakan salah satu menunya adalah ikan salmon. Nah, 10 menit setelah itu, mulai Baby Sultan agak meriang, terus langsung bibirnya bengkak yang di bagian atas. Oke, berarti nggak lama ya langsung bereaksi di... Langsung. Dan semalaman... Dan situasinya itu lagi ada di mana? Di kamar? Di family camp, jadi di Dauroh, di pengajian. Oke. Yang diadakan di salah satu hotel bintang 5 di Bandung. Oh, di Bandung. Oke. Oh, ini Allah. Iya, oke. Kasihan sekali. Ya Allah, siapa? Nah, setelah ini berarti Roro bawa dulu Baby Sultan ke rumah sakit. Habis itu baru minta pertanggungjawaban. Bukan. Jadi semalaman suntuk itu kan Baby Sultan udah mulai setelah panas sampai 39 derajat. Karena aku kemana-mana kan bawa termometer. Habis itu bibir bengkak, terus udah gitu muntah-muntah. Dan maaf, hari kedua langsung diare. Nah, di semalaman suntuk itu aku udah telepon di front office. Aku minta P3K-nya ada nggak? Aku minta obat panas dulu deh, penurun panas. Udah gitu apa yang buat bibir bengkak gimana? Dia bilang, kami nggak punya, P3K nggak punya. Padahal itu hotel bintang 5 ya, jadi hospitality-nya kayaknya bintang 1 deh. Oke. Nah, udah gitu kan, terus solusinya apa Pak? Ya mungkin ibu bisa menunggu klinik kami buka jam berapa? Jam 9 pagi. Apa anak saya suruh nunggu sampai jam 9 pagi? Dan Terus itu dari malam? Iya, dari malam, dari jam dinner jam 7. Udah gitu, ya udah inisiatif langsung beli resep dari Halodoc, diantar jam 12 malam, bisa dilihat di CCTV, babysitternya ngambil obatnya di lobby gitu. Oke, jadi diagnosa dokter pada saat kamu bawa Baby Sultan ke rumah sakit apa? Food intolerance. Oke. Ya, food intolerance dikarenakan bisa ada 2 option. Cara pengolahan makanan yang tidak tepat atau kualitas makanan yang kurang baik gitu. Oke. Jadi memang nggak ada yang dikonsumsi sampai Baby Sultan lain kecuali itu pada saat itu ya? Betul, dan indikasi sebelumnya Baby Sultan belum pernah alergi apapun. Oke, jadi udah sangat amat kuat tuh ya. Betul. Lebih mengerucut lagi. Tapi gimana keadaan Baby Sultan sekarang?
Nah ini tadi maaf agak terlambat karena tadi nganter Baby Sultan terapi. Jadi abdomennya masih di light terapi oleh dokter internis. Jadi sebegitu udah di Jakarta hektiknya udah di Jakarta. Oke. Apa yang buat Roro sampai benar-benar dibantu sama banyak lawyer? 8 malah ya? 10. 10. Iya. Oke. Ini perwakilan. Gimana itu Pak? Ya, jadi kami lihat bukan dari rumah sakit aja, tapi dari cara penanganan hotel. Karena kami percaya hotelnya bintang 5, dia harus sigap emergensi. Kita percaya makanannya sudah kualitasnya bagus, semuanya sudah disiapkan. Ketika emergensi dia sudah harus tahu jika mereka tidak kompatibel, mereka harus memberikan ke rumah sakit mana. Mereka sudah ada harusnya. Ini yang penanganannya telat bisa berakibat fatal. Apalagi kalau Baby Sultan itu masuk ke tenggorokan, dia tidak bisa napas. Itu yang paling bahaya. Nah, kalau dari pihak lawyer nih ya, sudah ada komunikasi dengan pihak hotel? Ya, kami pertama sudah memberikan surat audiensi untuk mediasi. Kedua, mereka menjanjikan investigasi makanan. Kita belum terima sampai saat ini. Mereka menjanjikan. Kita tahu mereka tidak jujur di sini. Kenapa tidak jujur? Seharusnya Baby Sultan itu sudah diperiksa. Sampai sekarang nggak pernah diperiksa. Jadi tidak mungkin ada investigasi makanan. Dari kesehatan, dari pariwisata, belum ada. Belum ada dari mereka memberikan hasilnya. Bagi saya itu nihil lah, nggak mungkin lah. Soalnya Baby Sultan sendiri belum pernah diperiksa sama mereka. Oke. Jadi memang ada, berarti lebih ke bukan surat somasi ya, berarti lebih kita audiensi, pertanggung jawab. Gue tonjok ya, awas nggak? Terus maaf ya Pak lawyer ya. Ini mumpung ada lawyer nih, gue laporin lawyer sekalian ya. Jangan nyentuh. Iya. Kemarin gigit-gigit sofa, apa segala macam. Sorry ya Pak lawyer ya, Ibu. Jangan bercanda Bang. Berarti bukan somasi itu bentuknya ya? Iya, kita masih audiensi, karena Nyai pun buat orang lain tidak terjadi lagi gitu. Bukan cuma ingin menuntut saja, tapi buat masyarakat lebih hati-hati. Sebenarnya yang diinginkan Maroro tuh sebenarnya cuma kepengen apa jalan keluarnya, ya kan? Bagaimana jawaban atau tanggapan dari pihak mereka setelah mendapatkan teguran dari lawyer, gitu kan? Betul. Jadi pertama kali. Jadi sebelum Nyai memberikan surat kuasa, ada beberapa komunikasi antara manajer Nyai dan juga duty manager di hotel yang bersangkutan, tapi tanggapannya tidak ada realisasi yang cukup baik. Jadi yang Nyai harapkan adalah permintaan maaf secara terbuka, karena ini udah menjadi konsumsi publik ya. Udah gitu penanganannya kayaknya tidak bagus gitu. Terus udah gitu seharusnya kan ada minimal ada P3K, minimal ada sekelas hotel bintang 5 harus ada dokter standby gitu. Dan ternyata di klinik tidak ada dokter, hanya ada nurse yang masih junior gitu. Dan sebenarnya kerugian imaterial maupun material tuh tidak seberapa hektiknya sama trauma yang dialami Baby Sultan. Yang memang tidak ada riwayat dia alergi sebelumnya gitu ya. Tapi sekhawatir apa dari Roro sendiri melihat Baby Sultan waktu itu? Aku nggak akan tahu apa yang terjadi kalau misalnya Baby Sultan kenapa. Karena Baby Sultan adalah semangat hidup Nyai, tujuan hidup Nyai, dan segalanya buat aku. Jadi pada saat itu kepanikan yang Roro rasakan nggak bisa dikatakan lagi ya. Karena yang penting pada saat itu Baby Sultan cepat nyampe ke rumah sakit dulu gitu. Iya. Dan aku suruh tunggu jam 9 pagi. Udah gitu ternyata udah ditungguin, ternyata cuma ada nurse junior. Udah gitu ketika aku komplain, dia bilang, ini indikasinya seperti ini Pak. Nyai nggak akan bilang kalau nggak ada letterlock dari indikasi dokter IGD maupun dokter yang menangani pada saat itu. Jadi dia pun menyangkal atas hasil dari diagnosa rumah sakit. Masa rumah sakit Advent Bandung yang sudah kapabilitasnya sangat bagus dari tahun 1950, masa disangkal kan nggak worth it ya, nggak make sense lah gitu. Dia bilang kami akan melakukan investigasi sendiri di pihak rumah sakit, berarti kan nggak percaya. Gitu. Ya. Jadi sudah semakin melebar jadinya gitu ya. Jadi sampai kalian ada di sini hari ini belum ada tanggapan apapun ya? Belum ada tanggapan, jadi sangat disayangkan. Belum ada tanggapan dan belum ada hasil dari investigasi makanan yang dijanjikan oleh kami. Nah, proses kedepannya yang sudah
susun sama pihak lawyer itu apa aja? Ya, kami sudah memberikan surat audiensi agar kita bertemu. Ya. Kalau bisa kita memberikan informasi juga agar saling membantu. Seperti itu. Jadi untuk semuanya seperti itu ya. Oke, kalau dari Roro sendiri nih, kepinginnya sebenarnya dari kasus ini apa sih, Ro? Jadi Roro di sini nggak berdiri di kaki Roro sendiri. Jadi Roro ingin seluruh masyarakat, utamanya yang pengguna yang ingin family camp, yang ingin liburan di hotel bintang 5 quote and quote yang biayanya tidak sedikit, itu mendapatkan servis yang benar-benar memadai, utamanya kesehatan dan utamanya juga makanan. Mungkin bisa dibedakan, ada beberapa menu yang khusus friendly kids gitu. Jadi jangan disamakan semuanya. Jadi jangan sampai ada korban-korban berikutnya yang ibu-ibu pengen, kemarin kan family camp itu kan pas liburan ya, pengen berlibur sama keluarga, tapi ternyata malah mendapati babynya sakit dan aku udah batal mengikuti family camp Ustadz tersebut gitu. Padahal udah ditunggu-tunggu 5 bulan yang lalu gitu. Oke, ya jadi terpecah karena mau nggak mau ya memang harus ke baby terlebih dahulu. Betul. Gitu Dan ya. aku batal nggak, aku sama sekali nggak ngikutin daurah, kajian-kajian gitu. Oke, baik. Sebelum kita tanya lagi, aku ada artikel lagi berikutnya. Silakan. Ogah ribet, Roro Fitria selalu siapkan pengacara untuk urusan apapun. Maksudnya gimana tuh, Ro? Ribet. Bukannya ogah ribet ya. Jadi mungkin bisa dibedakan statement antara hak aku untuk mendapatkan keadilan dan pelayanan servis yang sesuai dengan bintang 5 tersebut gitu. Kan itu hak aku dong. Yeah. Kalau misalnya untuk payment rumah sakit dan lain sebagainya nggak masalah. Aku pengen perhatiannya, tanggung jawabnya gitu. Oke. Jadi agar supaya anak-anak yang lain tidak. Bagaimana meminta maafnya rumah sakit itu seperti apa? Apakah harus minta maaf saja? Minta maaf pihak hotel. Atau harus dia kan pihak hotel Yeah. atau dia hanya meminta maaf saja, tapi dijelaskan seperti apa ini begini. Karena kan yang kita hadapi bukan bintang 1 gitu, hotel bintang 5 Yeah. gitu. Jadi profesionalisme dalam meminta maaf itu seperti apa gitu. Oke. Jadi bukan masalah materi atau ganti rugi, bukan. Di poin ini bukan, tapi kepengen bagaimana cara penyelesaiannya dari pihak hotel ya. Nah, Roro, ini biasanya dalam urusan apa aja nih Roro menggunakan pengacara sampai sebanyak ini? Dalam segala hal. Jadi aku nggak mau debatable, debat kusir yang tidak head to head, yang tidak kapasitasnya. Kan kalau hukum bukan kapasitas aku bukan belajar tentang sarjana hukum atau lain sebagainya. Jadi aku pengen hak aku, keadilan aku bisa terwakili oleh lawyer-lawyer yang aku hire gitu. Oke, jadi ya memang membuat, apalagi di situasi yang kayak gini kan Roro juga butuh masukan ya. Betul. Gitu supaya tidak menjadi salah langkah. Betul. Gitu ya. Oke, nah ini kalau dari Roro sendiri mudah-mudahan ya, aku juga berharap Baby Sultan kembali pulih lagi ya. Kembali lagi pulih dan bisa ya melakukan aktivitas seperti biasanya lagi. Gitu ya. Dan Roro yang pasti semangat. Dan aku boleh menanyakan sesuatu, kan Roro kan menggunakan jasa pengacara tuh 10 ya? 10. Kebetulan biasanya 20. Ini ada yang mau ikut satu, bisa apa enggak? Bisa. Buat yang ngangkatin tas-tas lawyer loh. Enggak dong. Saya mewakili para lawyer se-Indonesia. Kalau memang Roro berminat, saya juga akan membantu. Tapi saya cuma bilang, dia nggak bisa capek orangnya. Dia pengen jadi asisten, tapi dia nggak bisa capek. Kalau bisa gitu Ro, setiap acara dia udah kerjanya cuma duduk aja. Iya. Bisa. Intinya ada niatan ngebantu nggak apa-apa. Iya. Bapak masih mau pakai pengacara, Bapak? Lah iyalah. Buat apa lagi? Ya. Enggak ada ya. Nah, itu. Orang hidup baik-baik Kalau dia lebih bermasalah di gigi aja sih kalau dia ini. Agak susah gigit. Dia susah gigit. Ya. Mau bikin gigi baru, Apa dia? Mau bikin gigi baru. Udah kemarin gigi bajing, tapi nggak bisa. Kita istirahat dulu ya. Kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan manusia. Dia mau ngomong